Masih bingung pilih pestisida yang tepat? Kenapa sudah disemprot tapi hamanya masih ada? Nah, bisa jadi karena jenis racunnya itu tidak sesuai ya sobat. Nah, di video kali ini kita akan coba bahas tuntas perbedaan dari sistemik, translaminar, racun kontak, racun pernafasan atau respirasi, dan juga racun lambung. Nah, tonton sampai habis biar nggak salah semprot ya sobat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ayo Berkebun, channel yang membahas seputar dunia perkebunan. Nah, mungkin sobat sudah tidak asing ya sobat ya dengan kata-kata sistemik, racun kontak dan lambung, translaminar, dan juga yang lainnya. Nah, kita akan coba bahas apa sih perbedaan atau maksud dari kata-kata tersebut. Jadi supaya sobat tidak salah pilih ya sobat ya untuk mengatasi hama yang menyerang tanaman sobat. Nah, yang pertama itu kita mulai dari pestisida sistemik ya sobat ya. Jadi pestisida sistemik itu adalah pestisida yang diserap oleh tanaman, lalu diedarkan melalui jaringan tanaman, baik ke daun, batang maupun akar. Nah, ciri-cirinya itu dia diserap oleh tanaman, bekerja dari dalam tanaman, efektif untuk hama atau penyakit yang bersembunyi. Contoh hama sasarannya itu ada wareng, kutu daun, dan juga penggerek batang. Nah, jadi walaupun hamanya itu nggak kena semprot langsung, selama dia menghisap atau memakan tanaman, dia akan tetap mati sobat ya si hamanya itu. Nah, untuk pestisida sistemik ini, karena dia itu masuk ke dalam tanaman, ada yang perlu sobat perhatikan sobat ya, yaitu pHI-nya. Jadi pHI itu adalah masa prapanen. Jadi biasanya itu di pestisidanya itu ada keterangannya sobat ya, untuk penggunaan terakhirnya itu misalnya 14 hari sebelum panen, atau 7 hari sebelum panen. Jadi sobat harus perhatikan untuk penggunaan terakhirnya itu. Selanjutnya ada pestisida translaminar. Jadi translaminar itu artinya pestisida bisa menembus daun dari atas ke bawah, tapi tidak menyebar ke seluruh bagian tanamannya sobat ya, seperti pestisida sistemik. Nah, untuk ciri-ciri dari pestisida translaminar itu, yang pertama dia menembus lapisan daun, melindungi dua sisi daun, tapi dia tidak sampai ke akar ataupun ke batang. Nah, untuk pestisida translaminar ini, contoh hama sasarannya itu ada tungau, ada thrips, dan juga hama lainnya yang berada di bawah daun. Nah, ini solusi kalau hama itu suka bersembunyi di balik daun, tapi kita nggak mau untuk menggunakan pestisida yang sistemik penuh. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada pestisida racun kontak. Nah, sesuai dengan namanya, racun ini itu harus mengenai tubuh hama secara langsung. Ciri-cirinya itu dia kerjanya cepat, tidak diserap oleh tanaman, dan juga efeknya langsung terlihat. Nah, untuk kelemahan dari pestisida kontak ini, kalau hamanya itu nggak kena semprot, dia nggak mati sobat ya. Dan juga dia ini mudah hilang oleh hujan. Makanya penyemprotannya itu harus merata, terutama di bagian bawah daun. Kemudian yang selanjutnya itu ada pestisida racun lambung. Jadi racun ini itu bekerja kalau hama itu memakan bagian tanaman yang sudah terkena pestisida. Nah, untuk contoh hama sasarannya itu ada ulat, ada belalang, hama pengunyah daun. Kemudian yang selanjutnya itu ada racun pernafasan sobat ya, atau respirasi. Jadi racun respirasi itu bekerja dengan cara memasuk lewat sistem pernafasan hama, kemudian mengganggu proses pernafasan dan juga metabolisme energi. Selanjutnya hama mati karena kehabisan energi atau lumpuh. Nah, biasanya ini berbentuk uap atau gas ya sobat ya, atau bersifat partikel yang sangat halus. Nah, untuk racun pernafasan ini cara masuknya ke tubuh hama itu beda sobat ya dengan racun kontak, racun lambung, dan juga racun sistemik. Jadi untuk racun pernafasan itu adalah kategori tersendiri berdasarkan jalur masuk racun. Namun dalam prakteknya itu banyak racun pernafasan yang juga bersifat kontak ya sobat ya. Selain itu juga ada racun kontak bersifat lambung, racun kontak dan lambung biasanya sobat kalau baca di kemasan pestisidanya itu. Nah, untuk contoh hama sasaran dari racun pernafasan ini, dia ini efektif untuk hama seperti tungau, thrips, kutu daun, dan juga serangga kecil dengan spiracle aktif. Nah, untuk racun pernafasan ini kurang efektif untuk hama yang terlindung dari lapisan tebal sobat ya, dan juga untuk hama yang di dalam jaringan tanaman. Nah, ada juga pestisida yang mempunyai banyak sifat ya sobat ya. Contohnya itu ada ini nih. Ini ada Zyset 25WP. Ini bisa sobat lihat. Jadi dia itu bersifat racun kontak, lambung, dan juga sistemik. Dan ada juga pestisida yang mempunyai lebih dari satu kandungan bahan aktif ya sobat ya. Jadi ada pestisida yang menggunakan beberapa gabungan dari bahan aktif. Nah, jadi untuk racun kontak, racun lambung, dan juga racun pernafasan, itu adalah jalur masuk racun ke tubuh hama ya sobat ya. Kemudian untuk sistemik dan juga translaminar itu adalah cara pergerakan racun di tanaman. Nah, sekarang kita coba bahas untuk contoh dari bahan aktif dari masing-masing sifatnya ini. Yang pertama itu untuk racun kontak. Contohnya itu ada deltametrin, ada sipermetrin, ada lambda-siholatrin, bifentrin, chlorpyrifos. Ini juga termasuk racun lambung dan juga respirasi. Nah, ini cocok untuk kutu daun, thrips, dan juga serangga kecil yang aktif. Kemudian untuk racun lambung, contohnya itu ada emamectin benzoat dan juga yang lainnya, bisa sobat lihat ini. Ini cocok untuk ulat daun, ulat birayak, dan juga larva serangga. Kemudian untuk racun pernafasan, contohnya itu ada chlorpyrifos, profenosol, diazinon, fention, dan juga sulfur pada tungau. Selanjutnya untuk pestisida translaminar, contohnya itu ada abamectin, emamectin benzoat, ada spiromesifen, ada spinosat, dan juga bifenazat. Nah, ini cocok untuk hama tungau, thrips, dan juga hama di balik daun. Kemudian untuk pestisida sistemik, contohnya itu ada imidacloprid, ada thiametosam, acetamiprid, dimetoat, dan juga asefat. Nah, ini cocok untuk hama wareng, kutu daun, dan juga penghisap tanaman. Nah, jadi untuk satu bahan aktif itu bisa mempunyai lebih dari satu cara kerja sobat ya.
Nah, perlu sobat ketahui juga untuk penggunaan pestisida itu sobat bisa merolling atau merotasi sobat ya untuk bahan aktifnya itu, supaya hamanya itu tidak kebal atau tidak resisten terhadap bahan aktifnya itu tadi. Nah, itu dia sobatnya sedikit penjelasan tentang pestisida sistemik, transalminar, racun kontak dan lambung, dan juga pernafasan. Nah, jadi sobat jangan salah penggunaan atau jangan salah aplikasi untuk menanggulangi hama pada tanaman sobat. Nah, mungkin jika di antara sobat ada yang ingin menambahkan, bisa langsung ditulis di kolom komentar sobat ya. Jadi kita sharing-sharing aja di sini. Nah, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.